Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Adinda Lakita Falasifa, Adelia Fitriani, Hana Tunisa Mubarokah, dan Resa Aisyah Isna Syarov. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang penyelidikan wabah, epidemik, dan pandemik. Mungkin untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Hana Tunisa Mubarokah. Wabah merupakan suatu peristiwa ketika ada sebuah peningkatan secara tiba-tiba dalam jumlah orang yang lebih banyak, di mana dengan suatu kondisi yang lebih besar dari yang diperkirakan, atau biasanya kondisi ini banyak ditemukan di suatu wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga akan menjadi sebuah wabah. Wabah biasanya terjadi di daerah yang relatif kecil. Contohnya penyakit korela setelah adanya gempa Haiti tahun 2010. Penyakit Escherichia coli dan wabah Ebola di negara Afrika pada tahun 1976. Epidemi merupakan suatu wabah yang biasanya menyebar di wilayah geografis yang lebih luas. Contohnya dalam epidemi adalah virus Zika yang dimulai di daerah Brazil pada tahun 2014 dan menyebar ke daerah sebagian besar Amerika Latin. Pandemi merupakan sebuah epidemi yang menyebar secara global. Contoh dari pandemi ini adalah COVID-19. Perbedaan antara wabah, epidemi, dan pandemi adalah berada di tahapan tingkat proses penyebaran suatu penyakit dan bagaimana tingkat infeksi suatu penyakit terhadap daya tahan tubuh manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang penyelidikan wabah, epidemi, dan pandemi. Untuk tujuan dilakukan investigasi ada 6. Yang pertama yaitu untuk mengetahui agen penyebab, yang kedua ada untuk mengetahui cara penularan, yang ketiga ada untuk mengetahui sumber penularan, yang keempat untuk mengetahui ada tidaknya virus, yang kelima untuk mengetahui populasi beresiko, dan yang terakhir untuk mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian KLB. Selanjutnya untuk faktor penyebab dikaitkan dengan faktor sosial termasuk perjalanan massal, migrasi, konflik atau masyarakat kerusakan, ancaman lingkungan atau gempa bumi atau banjir dapat timbul dari paparan sumber umum di lingkungan. Juga dapat disebabkan oleh penyebaran dari manusia ke manusia, menyebar ke manusia dari reservoir hewan, dan bawaan dari makanan, air, udara, atau melalui vektor. Selanjutnya untuk peringatan kewaspadaan dini pada KLB. Pada jangka pendek atau sekitar 3-6 bulan yang akan datang, peringatan kewaspadaan dini pada KLB disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, Departemen Kesehatan, sektor terkait, dan anggota masyarakat yang dapat mendorong peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan di unit pelayanan kesehatan dan program terkait, serta peningkatan kewaspadaan panjang sekitar periode 5 tahun yang akan datang. Dilakukan agar terjadi kesiapsiagaan yang lebih baik dan menjadi acuan perumusan perencanaan strategis program penanggulangan KLB atau kejadian luar biasa.
Selanjutnya, untuk peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kejadian luar biasa, yang pertama ada deteksi dini kondisi rentan KLB, yang kedua ada deteksi dini KLB, tiga deteksi dini KLB melalui pelaporan kewaspadaan KLB oleh masyarakat, keempat kesiapsiagaan menghadapi KLB, kelima tindakan penanggulangan KLB yang cepat dan tepat, dan yang terakhir ada advokasi dan asistensi penyelenggaraan SKD KLB. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam investigasi wabah, epidemi, dan pandemi. Yang pertama, langkah pertama melakukan investigasi di lapangan. Yang kedua, tetapkan keberadaan wabah. Yang ketiga, verifikasi diagnosis. Yang keempat, buat divisi kasus kerja. Yang kelima, temukan kasus secara sistematis dan catat informasi. Yang keenam, lakukan epidemiologi deskriptif. Yang ketujuh, kembangkan hipotesis. Yang kedelapan, evaluasi hipotesis secara epidemiologis. Yang kesembilan, pertimbangkan kembali, perbaiki, dan evaluasi kembali hipotesis. 10. Bandingkan dan rekonsiliasi dengan studi laboratorium dan lingkungan. 11. Terapkan tindakan pengendalian dan pencegahan. 12. Memulai atau mempertahankan pengawasan. 13. Komunikasikan temuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kegiatan penanggulangan. Penanggulangan penyakit menular adalah salah satu upaya kesehatan dengan aspek utamanya itu preventif dan promotif yang dilakukan untuk menghilangkan, mengurangi, atau memutus rantai penularan penyakit sehingga jumlah orang yang terjangkit, kematian, serta penyebaran ke antar daerah atau antar negara dapat ditekan. Boleh next slide? Strategi utamanya yaitu yang pertama membasmi sumber. Nah, membasmi sumber ini dapat dilakukan dengan cara mengobati pasien dan pengidap penyakit atau mengisolasi penderita atau kasus penyakit yang menular. Ada surveillance sumber yang dianggap suspek dan melakukan pembasmian pada tandon hewan. Yang kedua ada memutus rantai penularan. Nah, memutus rantai penularan ini dapat dilakukan dengan cara sanitasi pada lingkungan, dengan cara melakukan hygiene tiap individu, melakukan penanggulangan faktor penyebab, melakukan disinfeksi dan sterilisasi, dan melakukan pembatasan mobilitas penduduk baik ke antar daerah, provinsi, atau negara. Dan yang terakhir ada peningkatan kekebalan. Nah, peningkatan kekebalan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan imunisasi, melakukan profilasis kimia, melakukan perlindungan perseorangan, dan melakukan perbaikan gizi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, moderator. Iya, Nida, silakan. Baik, izin bertanya. Ketika terjadi penyebaran wabah penyakit menular seperti virus corona, seperti apa cara pemerintah untuk menanggulanginya? Baik, Nida, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelompok akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nida tentang ketika terjadi penyebaran wabah penyakit menular seperti virus corona atau COVID-19, seperti apa cara pemerintah menanggulanginya.
Untuk jawabannya yaitu berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular disebutkan bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya. Bagaimana Nida, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Terjawab, Resa. Terima kasih banyak. Baik, Nida, sama-sama. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.